Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sajikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu dewan guru, rekan sejawat saya yang telah berhadir pada hari ini. Izinkan saya hari ini untuk menjabarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya berbicara sebentar di depan. Maksud saya berdiri di depan ini bukan untuk menggurui ibu-ibu bapak semua, tetapi saya hanya ingin berbagi tentang budaya positif yang telah kami pelajari di CGP, dan kami diminta untuk menyebarkan informasi atau budaya positif kepada teman-teman. Jadi izin Bapak Ibu ya, bukan maksud menggurui semuanya ya. Jadi hanya sebatas sharing dan berbagi ilmu. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, kita lihat apa yang kalau kita bicara tentang budaya positif di lingkungan sekolah, tentu ada konsep intinya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma positif, yang kedua ada disiplin positif, ketiga ada nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelak, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu, dan ini adalah konsep inti dari budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pembelajaran paradigma baru. Sebagaimana kita ketahui sekarang adalah kurikulum merdeka. Alhamdulillah di Lab School kita sudah menerapkan kurikulum merdeka 2 tahun ya, kemarin tahun lalu dan tahun ini. Nah, di kurikulum merdeka adalah kurikulum paradigma baru. Dia sedikit berbeda dengan kurikulum K13 sebelumnya. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu setelah sini sudah? Sudah. Nah, bagaimana contoh penerapan diferensiasi yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Contohnya seperti apa? Oke. Diferensiasi, ada diferensiasi pembelajaran, ada diferensiasi penilaian. Yes. Kalau diferensiasi pembelajaran, berarti kita harus lihat dulu ada semacam diagnostik tes. Yes. Apakah anak-anak itu dia visual atau audio visual ataukah dia kinestetik. Oke. Kalau penilaiannya, berarti kita akan menagih tagihan tugasnya berdasarkan yang dia pilih, boleh bentuknya video, teks atau laporan. Demikian itu. Oke, terima kasih Bu Zura. Baik, betul sekali Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita pembelajaran yang membebaskan siswa untuk pembelajaran tidak kaku, dia fleksibel ya Bu ya. Jadi di pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang kita lakukan di awal itu kita harus melakukan penilaian diagnostik, mengetahui dulu bakat minatnya dan potensi dia. Nah, setelah itu nanti dalam prosesnya, kalau pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya kita sebagai guru hanya fasilitator. Kita tidak berkoar-koar di kelas. Kita tidak menceramah sepanjang malam, sepanjang hari maksudnya. Kita tidak berceramah dari masuk sampai keluar, tidak. Tapi pembelajaran diferensiasi yang kurikulum baru ini adalah kita guru sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi siswa untuk pembelajarannya. Lalu nanti juga ada evaluasi, ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif ya. Nah, oke, baik. Nah, pembelajaran paradigma baru ini pembelajaran yang berkaitan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan ke-6 profil pelajar Pancasila di kelas? Sudah. Apa kira-kira contoh Bapak Ibu sudah menerapkan 6 profil pelajar Pancasila di kelas? Apa kira-kira? Silakan Bu Eva. Kalau saya sendiri itu ketika dalam proses pembelajaran itu dimulai dari membaca doa di awal sebelum pembelajaran berlangsung.
mereka akan muncul kreativitas mereka yang bisa mereka implementasikan dalam penyelesaian proyek. Bagaimana itu juga seperti itu. Ya, pasti saya rasa semua anak-anak kita, apalagi untuk jenjang SMA, mereka pasti pengelolaan sudah sangat kritis ya, apalagi dengan budaya literasi yang sudah kita terapkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Betul sekali ya Bu ya. Jadi di kurikulum Merdeka, paradigma baru itu ketika kita mengajar harus menerapkan ke-6 profil pelajar Pancasila. Tapi tidak harus ke-6-6-nya di sekali pertemuan. Kita boleh ngambil 3, kita boleh ngambil 2 minimal. Ya Bapak Ibu ya. Artinya dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter yang kita harapkan kepada anak kita. Ya, jadi dalam kurikulum paradigma baru inilah yang ditekankan oleh kementeriannya. Apa, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, itu adalah tadi paradigma baru di kurikulum Merdeka. Pembelajarannya berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang menuntun kodrat anak, dari baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Artinya apa? Pembelajaran yang kita tidak hanya berpaku di buku gitu ya, tapi sesuai dengan perkembangan kementeriannya. Apa, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, itu adalah tadi paradigma baru di kurikulum Merdeka. Pembelajarannya berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang menuntun kodrat anak, dari baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Artinya apa? Pembelajaran yang kita tidak hanya berpaku di buku gitu ya, tapi sesuai dengan perkembangannya. Dan alhamdulillah di lab school kita sudah menggunakan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Kita nggak hanya pembelajaran yang zaman dahulu gitu ya. Jadi sudah ada, alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan itu. Jadi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sering nggak lihat di TikTok kadang-kadang guru itu buat TikTok dengan siswa, joget-joget, nari-nari. Nah, itu bagian dari pembelajaran diferensiasi, karena belajar sesuai dengan kebutuhan zaman. Tidak hanya kalau dulu kan guru masuk kelas berdikti, menceramah keluar gitu kan. Tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka malah fleksibel aja dengan murid, yang penting muridnya nyaman, senang, dia dapat pelajarannya, ya. Jadi nggak harus kaku seperti zaman dahulu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Yang pertama adalah paradigma baru. Jadi kita harus mengubah konsep pemikiran kita dari kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada disiplin positif. Untuk membuat budaya positif di sekolah kita harus kita harus membiasakan disiplin positif, ya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Ibu? Disiplin dalam segala hal. Apa itu disiplin? Mulai dari ketepatan datang ke sekolah, atribut sekolah yang lengkap. Jatuhnya lebih ke peraturannya gitu ya. Oke, baik, coba kita lihat. Nah, budaya disiplin, ya. Oke, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, aturan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pada dasarnya, disiplin dengan paradigma baru, yaitu adalah berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar, ya. Makna disiplin adalah belajar mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Itu makna dari disiplin. Jadi mungkin paradigma kita sebelumnya adalah disiplin itu adalah mengikuti peraturan, ya nggak? Ya kan? Tapi dalam paradigma baru, dia disiplin itu belajar mengontrol diri. Ketika anak mampu mengontrol diri, berarti dia mampu disiplin, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pengajar atau kita sebagai guru, mari kita ubah paradigma kita. Yang tadi disiplin itu dia harus ikutin peraturan, tetapi paradigma yang baru, disiplin itu mengontrol diri. Ketika orang nggak bisa mengontrol dirinya, berarti dia harus disiplin. Artinya dia bisa mengontrol jam masuk sekolahnya, jam istirahatnya, gitu kan? Dia bisa mengontrol dirinya, gitu ya. Bapak Ibu ya, sepakat ya? Jadi disiplin dengan paradigma baru itu adalah belajar mengontrol diri dan menguasai diri, bukan bagian dari peraturannya. Oke ya? Oke, kita lanjut.
Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Ya, beberapa institusi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Ya, ini jelas ya, ada profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan. Artinya apa? Nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Ya, yang pertama itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Anak sudah tahu tentang ini, tapi kita sebagai guru yang harus lebih menebalkan. Mereka sudah tahu tentang beriman bertakwa, tapi kita di kelas harus menebalkan itu. Artinya menebalkannya apa? Membiasakan, ya kan? Seperti tadi berbaca doa di awal pembelajaran, mengaji, ya kan? Bergotong royong, ya, berkolaborasi itu bagian dari profil pelajar Pancasila, ya. Nah, selanjutnya ini nggak baca ya? Nggak baca, kecil kali ya. Nah, oke. Selanjutnya ada 9 pilar karakter profil pelajar Pancasila. Nah, saya jangan nampak. Nah, yang pertama cinta Tuhan dan sungguh cintanya. Jadi yang kedua mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Nah, karakter nanti coba saya share juga ke Bapak Ibu biar kita sama-sama. Inilah karakter-karakter yang harus kita tanamkan dalam siswa didik kita. Jadi mereka harus punya tanggung jawab, disiplin, ya kan, cinta tentang lingkungan dan sebagainya. Ini karakter nilai-nilai kebijakan yang harus kita tanamkan kepada si siswa kita. Selanjutnya, nah inilah nilai-nilai kebijakan lainnya adalah yang pertama peduli. Ya, anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau melihat sekarang kira-kira anak kita sudah ada nggak rasa peduli pada diri mereka? Middle, ada yang peduli, ada yang tidak peduli gitu ya, tergantung kebutuhan, ya kan? Oke. Terus keterus terangan, ada nggak kejujuran atau keterus terangan mereka tentang masalah-masalah yang dihadapi di sekolah maupun ada sangat terus terang kalau bagian toleransi ya. Komitmen, apakah anak kita sudah memiliki sikap komitmen? Masih labil, oke, masih labil ya. Nah, belah kasih itu bahasa apa ya? Kalau dari bahasa belah kasih dari bahasa saling mengasihi, kasih sayang gitu ya. Oke, terus lagi ada rasa percaya diri. Ya, yakin saya anak life school tuh percaya dirinya besar, ya nggak? Ya kan? Sama kayak ibu gurunya. Ibu gurunya juga sangat percaya diri. Oke. Dan selanjutnya ada belah kasih, ya, bertujuan, tanggung jawab dan gotong royong. Saya rasa anak-anak kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan ini pada diri mereka. Sekarang bagaimana kita saja sebagai guru untuk menebalkan lakunya. Arti menebalkan lakunya membiasakan kembali atau menambah apa yang tadi dia rasa tanggung jawabnya sudah ada, tapi dengan kita di sekolah nilai kebajikan ya yang harus ada pada diri kita dan pada anak didik kita. Ya, yang pertama ada peduli. Ya, anak-anak kita apakah sudah memiliki rasa peduli pada dirinya? Udah, alhamdulillah ya. Apakah anak kita rajin belajarnya? Alhamdulillah rajin ya. Oke, baik. Nah, ada lagi adalah rasa kebersihan. Apakah anak kita sudah bersih lingkungannya? 50 maksudnya gimana? 80 maksudnya gimana? 80 kebersihannya di kelasnya. Bersih tapi tidak bersih banget. Oke, bersih tapi tidak. Nggak apa-apa lah, anak-anak. Apa namanya? Mereka juga tidak tuntut untuk harus menjadi cleaning service gitu ya. Yang penting mereka bisa menjaga kebersihan di kelasnya dan lingkungannya. Gitu, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, salah satunya adalah makan, rumah. Ya, jadi kebutuhan primer kita. Ya, sandang, pangan, papan kita. Ya, jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Karena kalau tidak ada itu, mana mungkin kita bisa bertahan hidup. Pasti kita bakalan tidak akan bertahan hidup kalau tidak ada itu. Nah, yang kedua adalah ada kebutuhan dasar manusia kasih sayang. Tentu kita butuh disayang, ya. Kita butuh disayang suami, gitu ya. Butuh disayang anak, sayang keluarga, ya kan? Butuh disayang. Begitu juga murid-murid kita di kelas, mereka ingin atau butuh
tidak bisa, artinya kita harus memberikan kasih sayang kepada murid kita ketika kita berada di kelas atau di lingkungan sekolah. Artinya dia merasa di sekolah ini dia disayang, ya, dia nyaman berada di kelas. Nah, yang ketiga ada kebebasan. Tentu siswa kita butuh adanya kebebasan, ya, tidak dikekang, tidak terlalu yang tidak terlalu yang mengekang siswa baik dalam belajarnya. Artinya dalam model pembelajaran diferensiasi kita sebagai guru juga harus membuat metode pembelajaran yang bisa membuat siswa bebas, tidak kaku cuma duduk di meja doang. Dia bisa berkeliling kelas atau dia bisa berputar-putar dalam kelasnya, ya. Tidak hanya duduk. Nah, yang keempat ada kesenangan. Tentu kita butuh kesenangan. Tadi kesenangan itu bagaimana kita dapatkan kesenangan? Dengan cara belanja, ya Mbak Eva, ya, atau healing atau liburan gitu kan? Atau ada juga orang yang mendapat kesenangan dengan cara makan, ada, ya kan? Nonton drama Korea ada, ya, itu juga anak kita. Mereka butuh kesenangan baik itu dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita, ya. Terus yang kelima ada penguasaan. Kita juga butuh penguasaan, dan karena memang ini kebutuhan dasar kita, kita butuh diakui oleh orang lain, kita butuh untuk dihargai oleh orang lain. Begitu juga dengan siswa kita, dia belajar di kelas sama anak kita itu butuh dengan penguasaan, dia butuh kita menghargai setiap apa yang dia buat, gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Oke, kita lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita anak-anak kita berbuat sesuatu itu karena kita nggak nyaman. Ini kita lakukan aja lah, ya. Daripada nanti kita ada hukumannya, udah kita buat aja. Karena yang demikian. Ketika mereka di kelas, mereka melakukan aja karena biar tidak dihukum atau biar tidak nyaman. Nah, perilaku kita, ya. Nah, apa yang membuat kita melakukan itu? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Apakah Bapak Ibu di sini melakukan sesuatu karena imbalan? Iya, tidak? Iya, ada yang iya, ada yang tidak. Kenapa iya? Kadang-kadang imbalan itu perlu juga. Oke, oke, yang kalau tidak kenapa? Kesadaran diri atas tanggung jawab yang sedang timpal. Oke, baik. Jadi bagusnya sebagai tanggung jawab, ya, atau kesadaran diri. Kalau memang jadi kita sebagai guru tidak mengharap imbalan, ya. Tapi inilah motivasi kita untuk melakukan sesuatu kadang-kadang itu. Karena kita mengharap imbalan, kadang-kadang kita mengharap dipuji, gitu kan? Oke. Syarat gaji boleh ya? Iya, gaji boleh. Apa? Gaji adalah bagian dari imbalan. Iya, gaji bagian. Tidak boleh harap gaji boleh. Oke, ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain, ya. Jadi boleh juga anak-anak juga begitu. Mereka membuat sesuatu karena ingin dihargai oleh orang lain, gitu, ya. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai respon terhadap perilaku yang dianggap salah atau tidak sesuai dengan hukuman. Seringkali bersifat negatif. Misalkan gini, kamu terlambat, hukumannya harus keliling lapangan. Nah, itu contoh dari hukuman. Kalau konsekuensi adalah hasil alami atau logis tindakan seorang bersifat positif negatif tergantung pada tindakan yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu karena kamu terlambat, maka harus ada konsekuensi yang harus kamu tanggung, ya. Konsekuensinya apakah menghafal, ya. Kalau kita di sekolah kita kan paginya kalau dia terlambat dia harus hafal atau hafal Al-Quran atau hafal ayat-ayat pendek, gitu ya. Jadi ada konsekuensinya. Nah, kalau restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat dari sesuatu kesalahan atau pelanggaran. Restitusi melibatkan tindakan positif yang mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau memperbaiki dampaknya.
Jadi restitusi itu memperbaiki dan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi bagusnya kita sebagai guru di sekolah untuk membudayakan positif, maka konsekuensi dan restitusi yang kita laksanakan, bukan hukuman. Ya, karena hukuman akan meninggalkan bekas luka ya, yang mendalam. Ya, tapi kalau konsekuensi atas tindakan yang mereka buat. Ya, oke. Dan hukuman itu akan menjadi identitas kegagalan. Artinya apa? Kalau kita hukum dia, hari ini kita hukum, otomatis besok dia akan ulang lagi. Ya kan? Kalau hukuman itu dia pasti akan ulang hal yang sama. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi itu identitasnya insya Allah bakal berhasil. Karena kenapa? Mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Gitu. Oke ya. Terus kita lanjut. Nah, ini dia yang tadi. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali adalah dalam buku kalimat saya akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Mencatat 100 kali. Nah, ini adalah contoh dari hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena karena melibatkan fisik. Nah, yang selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi kenapa? Dibuatnya, karena ada kayak dibuatnya, artinya siswa sudah mencoret-coret mejanya, berarti harus membersihkan sendiri, gitu kan? Nah, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya, karena ini berkaitan dengan fisik. Nah, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, artinya ini adalah menggantikan kertasnya. Ini setelah mereka berbuat, mereka bertanggung jawab. Oke, berarti memang Bapak Ibu sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, semoga Bapak Ibu nanti ke depan kita bisa terapkan konsekuensi di kelas atau di lingkungan sekolah kita. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik tadi dia berkeliling sekolah lapangan. Kalau verbal mungkin kita menggunakan kata-kata kasar kepada dia. Ya, itu namanya penghukum fisik dan verbal. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, ibu kecewa sekali dengan kamu sudah terlambat, gitu ya. Jadi kita menyampaikan keluh kesah kita. Nah, yang ketiga, teman. Guru adalah posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui penguasai. Ya. Yang ketiga, yang keempat ada pemantau. Pemantau itu monitor. Kita memantau siswanya. Dari yang tadi, misalkan dia nggak datang nih berhari-hari, kita pantau dari absennya. Nanti kita panggil dia. Lalu pasti kita akan bertanya kepada dia. Nah, biasanya pemantau ini dia akan mengulang kembali kesalahannya. Ya, kita tidak karena kenapa dia mengulang? Karena kita tidak menuntut dia untuk memikirkan solusi yang dia buat. Kita hanya memantau dia. Iya, ya. Dan yang kelima itu manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di restitusi ini kita menjadi manajer, kita berbagi dengan siswa, kita bertanya, lalu kita akan mencari solusi bersama dengan dia. Ya, itu manajer. Lanjut Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Kalau menghukum biasanya itu ada patuhi aturan saya atau awas kamu. Kalau kamu tidak patuhi aturan saya, awas kamu, gitu kan? Kalau kamu tidak kerjakan tugas saya, awas kamu. Itu namanya menghukum. Makanya menghukum. Nah, kamu selalu saja salah dalam mengerjakan ini. Kamu selalu saja itu namanya ngejas, menghukum dia. Ya, jadi tidak boleh ada kalimat dari menghukum. Nah, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahukan kamu jangan datang terlambat.
ayolah bantu ibu, ayolah kita kerjakan bersama. Itu biasa kalau ada kalimat ayolah itu biasa ada posisi teman yang kita terapkan, ya. Terus selanjutnya ada pemantau. Peraturannya apa? Misalkan ini, kamu datang terlambat, kamu tahu nggak peraturannya apa? Nah itu pemantau kalimatnya, ya. Terus apa yang terjadi kalau setelah kamu terlambat? Itu memantau, kalimat-kalimat yang memantau. Nah selanjutnya manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki tindakan kamu? Apa rencana kamu ke depan? Kamu ini sudah terlambat. Kira-kira apa sih solusi yang bisa kita buat sehingga kamu tidak terlambat lagi ke depan? Itu namanya posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memiliki 5 kontrol dan alangkah bagusnya kita menggunakan posisi manajer karena kita berdiskusi timbal balik dengan dia, ya. Kita tidak menghukum, kita tidak terlalu berteman dengan dia gitu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini contoh kasus. Bapak Ibu, mari kita berdiskusi dengan contoh kasus, ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar sekali kecewa dengan kamu. Apakah ini termasuk dalam posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Kenapa? Kecewa sekali. Iya. Jadi yang di atas mana? Kalau teman tadi kan ada kata ayolah bantu ibu, ayolah ini. Jadi kalau kan ada kalimat ayolah itu berarti kita menggunakan posisi kontrol teman. Tapi kalau seperti ini, adik kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi, ibu sangat kecewa. Itu biasanya membuat rasa bersalah. Jadi kita buat dulu dia merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada siswa di kelas, coba terapkan 5 kontrol ini, ya. Dan bagusnya menggunakan posisi kontrol manager, ya. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah di sekolah kita sudah punya peraturan? Sudah. Apakah di kelas kita sudah punya peraturan kelas? Sudah. Apakah itu diyakini oleh siswa kita? Belum tentu, ya kan? Nah, karena kenapa? Peraturan dibuat oleh siapa? Sekolah, ya kan? Nah, sedangkan keyakinan kita buat bersama, kita melibatkan semua siswa, semua warga sekolah. Tapi kalau peraturan biasanya dibuat oleh atasan. Tapi kalau kelas kami itu namanya kelas agreement. Oh, kelas kesepakatan bersepakat antara guru dan siswa. Kesepakatan pembelajaran, kesepakatan penilaian. Jadi namanya kelas agreement and consequences. Kelas agreement dan konsekuensi, betul Bapak Ibu ya. Jadi alangkah bagusnya kita membuat keyakinan kelas atau tadi Bapak Ibu kelas kesepakatan kelas ya. Tapi di sini istilahnya dikenal dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dianut oleh semua anggota kelas, baik guru maupun murid, yang mendasari perilaku interaksi dalam lingkungan belajar. Ya, keyakinan ini bertujuan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan yang kondusif untuk belajar. Bapak Ibu, apakah di kelas kita sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah? Sama. Ya, udah. Oke. Ya, tadi ada di kelas kita ada nggak ditempel di peraturan kelas? Masing-masing untuk kelas fisika, kelas agreement. Yes, dia masing-masing. Betul Bu. Jadi keyakinan kelas itu beda-beda, ya, tergantung kebutuhan kelasnya, ya. Oke, mungkin kelas IPA 1 dan IPA 2 keyakinannya berbeda, nggak sama. Karena di keyakinan kelas itu kita berdiskusi dengan siswa itu sesuai dengan kebutuhan siswanya di kelas, ya. Tidak harus siswa misalnya contoh, tidak harus masuk kelas harus jam 8. Mungkin ada yang kelasnya nanti jam 7.45, ya kan? Jadi ada setiap apa itu kan tidak masuk jam 8 maksudnya. Ada yang masuk jam 9.10, ada yang masuk jam 11 gitu kan. Nah, jadi peraturan keyakinan kelas itu kita memang kesepakatan
bersama. Nah, pedoman aturan kelas. Kalau aturan kelas itu pedoman spesifik atau konkret yang dibuat untuk mengatur perilaku dalam kelas. Ya. Aturan kelas berfungsi sebagai batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu aturan. Kan kalau aturan jelas apa yang boleh, apa yang tidak. Tapi kalau keyakinan itu yang mereka yakinkan, sehingga mereka tidak tumbang pilih di dalam peraturan. Ya. Oke, kita lihat. Nah, bentuk keyakinan kelas biasanya lebih abstrak atau dari aturan. Lebih abstrak maksudnya gimana? Ayo. Lebih fleksibel. Yes, lebih fleksibel, artinya nggak kaku kali. Ya. Terus yang kedua berupa pertanyaan universal atau dia lebih netral aja, bahasanya lebih umum gitu ya. Nah, dibuat dalam bentuk positif, tidak dalam kalimat negatif misalkan. Misalkan contohnya apa ya contohnya? Harus datang on waktu misalkan. Jadi kalau itu kalau positif atau negatif? Positif. Kalau kalimat negatifnya gimana? Ya, tidak boleh terlambat itu kalimat negatif ya. Oke, dan selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak. Kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan terlalu banyak karena siswa tidak akan ingat dengan keyakinan sebanyak itu. Jadi buat saja dengan keyakinan kelas yang sedikit, yang penting betul-betul mereka yakinkan itu, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Yang tadi saya bilang tidak harus sama keyakinan kelas itu. Jadi kita bisa buat kelas IPA 1, IPA 2 itu boleh berbeda, tidak harus sama. Ya, jadi keyakinan kelas itu biasanya dibuat kalau kita mungkin kita sepakati dengan wali kelas masing-masing. Jadi wali kelas membuat jangan lagi membuat aturan kelas, tapi buatlah keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya semua murid terlibat dalam keyakinanmu kelas. Kita melibatkan semua murid yang ada di kelas. Beda dengan aturan. Kalau aturan mungkin dibuat oleh sekolah lalu diberikan kepada siswa. Tapi keyakinan itu kita yang bersama-sama di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Ya, sehingga keyakinan kelas itu anak-anak paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Mereka sudah yakin dengan itu tanpa kita bilang, tanpa kita atur, mereka sudah yakin dengan keyakinan kelas itu. Ya. Oke, kita lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin nanti setelah ini boleh menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Ya, boleh nanti mungkin saya juga mungkin besok karena kemarin juga saya belum sempat buat. Insya Allah besok mau buat keyakinan kelas di kelas karena saya wali kelas jadi bisa pas nih posisinya. Kita Sebelum di awal, ya seharusnya memang di awal kita. Kami pakainya kesepakatan antara guru dengan Mungkin ke depan bisa kita ganti dengan keyakinan kelas. Seharusnya diganti dengan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan lebih beragama. Meyakini gitu ya. Tapi yang penting bukan aturan yang mengekang dia. Ya. Oke, kita lihat prosedurnya. Yang pertama mempersilahkan murid di kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat. Semua siswa mencurahkan pendapatnya. Ya, jadi tidak hanya 1-2 orang siswa yang kita terima curah pendapatnya. Jadi semua kalau 36 siswa di kelas kita maka 36 yang kita terima. Nanti apakah dia mau nempel di post-it, apa yang dia mau gitu kan? Apakah nanti kita buat di Padlet, dia mengirim apa namanya keyakinan yang dia mau gitu. Ya. Selanjutnya adalah mencatat semua masukan para murid. Kita catat dulu, yang tadi saya bilang boleh di post-it atau boleh kita buat dalam bentuk online. Jadi pakai Padlet nanti kan muncul. Ya. Setelah itu baru kita susun keyakinan kelas, ya. Kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Mungkin ada siswa yang ada 2-3 orang siswa mungkin yang membuat keyakinan sama. Misalkan menggunakan pakaian yang rapi. Mungkin ada 3 siswa, kita kelompokkan jadi lebih kecil. Ya, dan kita ada mungkin anak-anak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, maka kita positifkan dulu. Ya, kalimatnya kita positifkan dulu. Misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat negatifnya jangan berlari, ya. Tapi kita buat jadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita positifkan. Nanti ada kalimat-kalimat anak-anak kita ketika kita
kita mencurah pendapat, maka positifkan dulu kalimatnya. Setelah itu, sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Setelah kita buat, anak-anak setelah membuat keyakinan kelas, setelah kita positifkan kalimatnya, lalu kita minta siswa untuk meninjau ulang. Ada nggak perlu dikurangin, ada nggak yang perlu ditambahkan. Jadi mereka meninjau ulang kembali tentang keyakinan kelas. Lalu di terakhirnya mensepakati dengan cara mentandatangani keyakinan yang telah dibuat. Apakah kemarin Bapak Ibu sudah membuat anak-anak membuat keyakinan tanda tangan setelah mereka buat? Nah, mungkin nanti ke depan setelah dibuat keyakinan kelasnya bisa ditandatangani keyakinan kelasnya biar apa ya namanya, biar lebih yakin gitu. Akhirnya kalau ada pelanggaran kita punya bukti bahwa mereka sudah yakin dengan keyakinan yang dibuatnya. Enggak semua Bu, karena kan peraturan itu untuk semua kita buat, bukan untuk apa? Bukan untuk apa? Yang tanda tangannya ini peraturan kelas agreement dari kelas kita yang Ya. tanda tangan juga semua Semua, iya, semua anak 336 dia tanda tangan. Artinya dia merasa dia membuat keyakinan itu. Tapi kalau dia tidak bertanda tangan, artinya dia tidak merasa dia yakin dengan itu. Tapi ketika dia sudah tanda tangan, dan sudah ada kesepakatan antara kita dan dia, gitu, artinya dia sudah yakin. Ya, dia bertanggung jawab atas apa yang dia usulkan, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita setelah ini kita bisa terapkan ini di kelas kita, ya, membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah yang sudah mantap, luar biasa. Oke. Dari 2009, mantap sekali Bu, mantap. Berarti yang guru-guru yang lain yang belum menerapkan keyakinan kelas, yuk, mari sama-sama kita buat budaya positif di sekolah kita dengan cara membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, ya. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh atasan, tapi kalau keyakinan dibuat kita bersama yang buat, ya, kita yang sepakati. Dan keyakinan tidak sama dengan satu kelas dan dengan kelas yang lain. Tapi kalau peraturan dia sama, ya. Dia kalau peraturan itu dia mengikat semuanya, kalau keyakinan dia tidak. Oke. Terus restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang tadi kita kan ada konsekuensi, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Jadi cara kita menanamkan disiplin positif. Kita lanjut. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, yang tadinya siswa sudah melakukan kesalahan, tapi mereka kembali kepada diri yang lebih baik. Ya, misalkan nih siswanya yang tadinya suka cabut atau suka telat datang, tapi dia kembali kepada diri dia yang datang tepat waktu, gitu ya. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi restitusi ini membantu siswa untuk memulihkan diri setelah mereka berbuat kesalahan. Yang tadinya mereka berbuat kesalahan, dengan restitusi ini dia kembali ke jalurnya. Yang tadinya dia suka tidak masuk kelas, dengan restitusi kita bisa mengembalikan siswa kepada jalurnya. Ya. Lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan restitusi, menstabilkan identitas, artinya setiap orang pasti, maksudnya orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sepakat ya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, kecuali Nabi dan Rasul. Maka dari itu, ketika kita menstabilkan identitas, kita bilang Bu Iza tidak marah kamu terlambat, atau Bu Iza tidak marah, pasti setiap orang punya kesalahan dan kamu pasti punya alasan sendiri atas kesalahan kamu, ya? Oke. Terus kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Saya percaya bahwa kamu bukan satu-satunya siswa sekolah yang terlambat. Pasti banyak siswa-siswa lain juga yang terlambat, gitu ya. Nah, jadi kita pertama ketika kita menyelesaikan siswa dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan
identitasnya. Dengan cara kita bilang ke dia, setiap orang pasti punya kesalahan, bukan kamu satu-satunya. Jadi kita stabilkan dulu dia. Ketika dia baru menyelesaikan masalah, baru mengerjakan masalah, stabilkan dulu biar dia jangan meledak, maksudnya stabilkan dulu, ya. Dan yang kedua, menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan dia, kita tanyakan dulu ke dia, kira-kira apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini? Kira-kira kenapa, Bu Iza mau tahu nih, kenapa kamu bisa terlambat? Yakinkan dulu dia, membuat keyakinan dulu. Apa sih yang membuat dia seperti itu? Jadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu terlambat, kamu mau jadi seperti apa? Jadi kita meyakinkan dulu dia, ya. Terus yang ketiga, memfasilitasi tindakan yang salah. Kamu telah punya alasan mengapa, misalkan tadi kita udah tanya ke dia, ya, kenapa kamu melakukan hal itu, ya. Setelah itu kita baru nanti kira-kira setelah kamu memberikan alasan, ada nggak solusi yang bisa kita terapkan untuk agar kesalahan kamu ini tidak terulang kembali. Jadi kita bertanya ke dia, apa kira-kira solusi yang bisa kita lakukan atau dia lakukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Ya, jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu di lingkungan sekolah mendapatkan siswa yang bermasalah, maka gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dia. Ya, jangan langsung kamu dari mana nih, kamu begini, kamu beganan. Tapi gunakanlah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan dulu identitas, stabilkan dulu emosional dia. Ya, kami bisa paham, Ibu paham kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, kamu bukan, maka kita stabilkan dulu dia. Ya, yang kedua kita menanyakan keyakinan, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Kenapa kamu bisa datang terlambat? Setelah kita menanyakan keyakinan, baru kita nanti tanya ketika apa kira-kira solusinya. Nah, Pak Ibu ya, jadi mari sama-sama kita menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah kita di lingkungan sekolah, agar siswa kita ya memiliki budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, jadi dengan adanya ini kita jadi gampang untuk melakukan penyelesaian masalah kepada siswa. Ya, Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolah? Sudah pernah? Sudah pernah menerapkan segitiga restitusi? Ada kadang-kadang, tapi kita nggak tahu itu segitiga restitusi, tapi kita hanya memfasilitasi tindakan, ya kan? Ya saya juga demikian, saya juga sebelum ikut CIGAP, saya juga nggak paham tentang segitiga restitusi. Saya pahamnya ketika kita, kenapa kamu demikian? Apa yang menyebabkan? Kita tahu paham cara itu, tapi yang tidak tahu itu segitiga restitusi. Yes, ya. Jadi Bapak Ibu marilah sama-sama nanti setelah ini ketika ada siswa yang mengunjungi kita, terapkanlah segitiga restitusi. Baik itu tidak harus dalam masalah dia terlambat atau masalah-masalah lain. Mungkin dalam masalah belajar juga bisa kita terapkan. Ya, misalkan dia susah memahami materi atau dia tidak terlibat dalam pembelajaran, coba gunakan restitusi ini untuk menyelesaikan masalah dia. Ya Pak Ibu ya, karena kita tahu bagaimana di sekolah otomatis pasti anak-anak kita punya masalah. Dari itu kita sebagai pendidik mari membantu siswa untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi ya. Sepakat ya Ibu ya? Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Oke, ini saya punya video, coba kita nonton. Terdengar nggak?
Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh restitusi yang saya lakukan kepada siswa kita di sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menemukan siswa bermasalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dia. Tentu dia punya alasan tersendiri kenapa dia mengeluarkan bajunya, kenapa dia tidak pakai dasi. Setelah kita tahu penyebabnya, lalu kita coba berdiskusi dengan dia apa kira-kira solusi yang dia bisa terapkan. Ya, tadi dia bilang dia akan berusaha untuk mentaati peraturan sekolah. Artinya apa? Dia ada upaya untuk ya kan? Mau untuk berpenampilan rapi. Ya. Kemarin juga saya lihat di sini ada ini saya bisa lihat. Setelah saya tanyakan ke dia, saya coba tanya tanggapan Amar setelah saya wawancara. Nah, dia akhirnya dia sadar gitu ya, sadar atas kesalahan dia. Oke, jadi setelah kita lakukan, kita evaluasi kembali kira-kira apa yang dia rasakan. Ya, dia rasakan, dan kita punya harapan untuk ke dia, semoga dia bisa lebih baik dari yang sekarang gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sejauh ini ada pertanyaan kira-kira untuk materi kita hari ini? Ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya coba ulang sedikit budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita, ya. Apa saja sih kira-kira budaya positif? Tadi ingat ya, Bapak Ibu, budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dia membentuk sebuah budaya, ya. Maka dari itu, ayo Bapak Ibu, kita melakukan kebiasaan bagus terhadap siswa kita, terhadap kita juga di lingkungan sekolah agar terbentuknya budaya positif, ya. Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang perubahan paradigma, ya, di kurikulum Merdeka, pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kedua ada disiplin positif, ya. Tadi ada disiplin positif itu kita siswa belajar untuk mengontrol diri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tentang disiplin, bukan bicara tentang aturan, ya, tapi siswa belajar untuk mengontrol dirinya. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada siswa. Tadi ada 6 profil pelajar Pancasila, ada 9 karakter, ya, yang harus ada pada diri kita dan diri anak didik kita. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? 5. Pertama, kebutuhan dasar kebertahan hidup, kasih sayang, ayo, ya, kesenangan, ayo, kekuasaan, apa ya, itu lagi, ayo, apa lagi, penghargaan, ya, kita butuh dihargai. Oke, mantap Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya kita tadi belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Ya, yang pertama kita membuat, ya, pengen dihargai atau dipuji, atau kita berbuat agar tidak ada hukuman, ya. Terus yang kedua tadi ada biar dapat imbalan, terus kita berbuat agar dihargai orang lain, ya. Terus yang ke-6 ada posisi kontrol. Ada berapa posisi kontrol guru? 5. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Mantap. Nanti Bapak Ibu, marilah dari kelima posisi kontrol itu bagusnya kita menggunakan posisi kontrol manajer. Mantap, luar biasa. Nah, terus yang ke-7 keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi apa? Apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Yang kita buat bersama-sama. Kayak kesepakatan yang kita buat bersama siswa, ya. Kalau yang kita
siswa. Bedanya keyakinan dengan peraturan kelas. Kalau aturan kelas dia mengikat, tapi keyakinan itu dia memang yakin dengan atas apa yang dia usulkan. Ya, jadi apa itu nanti semoga kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas. Ya. Terus ada tadi segitiga restitusi. Apa tadi restitusi? Pengendalian diri itu untuk mengontrol siswa lebih baik ya. Ada tiga cara untuk segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Terus memfasilitasi tindakan. Yang ketiga? Yes, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada masalah atau apa di sekolah, marilah kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Ya, oke, Bapak Ibu, inilah 8 teori yang harus kita terapkan di sekolah agar sekolah kita memiliki budaya positif. Ya, jadi sehingga siswa kita punya kepribadian yang positif, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah, sehingga kita bisa menghasilkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Karena tadi kita menerapkan budaya positif, ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Ibu kira-kira? Oke, kalau tidak ada, mohon bantu saya Pak Ibu untuk menjawab. Ini, tapi kita buat online aja. Yes, pakai HP apa Ibu? Masih sudah. Oke, udah. Oke, Bapak Ibu, ayo satu lagi, tolong diisi. Saya kirim linknya. Kemana ya saya kirim? Ke Dewan Guru? Iyalah, jangan ada semua. Ibu dokter ada di Dewan Guru nggak? Di PB di SMA Life School ya? Oke. Oke, saya sudah kirim Bapak Ibu di grup SMA Life School untuk evaluasi materi pada hari ini. Evaluasinya adalah bagaimana Bapak Ibu menerapkan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Silakan Bapak Ibu menjawab fleksibel aja. Dari tadi ada 8 materi, boleh jawabnya ada tanda plus di bawah. Boleh tulis nama Pak, di subjek tulis nama, di sini tulis nilai-nilainya. Bisa Pak Ibu? Enggak, dia otomatis Bu, dia nggak ada aplikasi instan. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu akan menerapkan nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana Bapak Ibu menerapkannya? Iya, caranya. Apakah apa tadi ada 8 tadi ya? Boleh. Membuat kasus imun gitu ya. Yes, boleh. Salah satu. Wah, salah satu boleh ke 8-8-nya. Oke, publikasi. Yes, publikasi. Oke, selesai. Membuat kelas agreement. Oke, mantap. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk mengisi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah? Boleh. Merasakan materi tentang budaya positif yang telah dipelajari. Baik, terima kasih. Ya kan? Hana tulis. Dia di subjeknya tulis nama dulu, baru di bawahnya tulis apa? Karena ini kecil ya. Nah, kita bisa menggunakan refleksi juga ini di kelas dengan anak-anak. Nanti ketika habis pembelajaran, kita boleh menggunakan refleksi secara online. Jadi mereka harus tulis di kertas. Dengan HP mereka kita boleh refleksi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Langsung di sini. Padlet, namanya Padlet. Nanti kalau mau belajar kita sharing, ya. Oke, jadi refleksinya online nggak harus di kertas. Oke. Ini cantik aja di Google tadi lihat artinya menjelang diklik aja enggak yang Ya. Oke. Banyak hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah selalu mengingatkan untuk berangkat
positif karena budaya kita adalah budaya yang bahasa baik. Oke, mantap Pak Pangeran, luar biasa ya. Terus lagi dengan bersikap konsisten dalam merasakan restitusi di lingkungan sekolah, mantap. Oke, lagi apa Ibu? Ada 10. Ada 10 ya teman-teman. Iya. Ya. Teman-teman. Boleh sudah? Ada. Oke, makasih. Yang kanannya. Ada. Oke. Aku mau dengan cara menggunakan yang 5 kontrol positif, 5 kontrol guru. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk menerapkan nilai budaya positif? Ya. Ada dengan menggunakan positif kontrol dan segitiga restitusi. Mantap Eva. Oke. Yes, mantap. Sebenarnya kita di kurikulum mereka ini semua kita udah menerapkan. Cuma kita Oke, boleh ya. Lanjut. Ada? Kelas ini udah Ibu, Bu Yeni? Jadi panjang kelasnya. Ada kendala nggak kira-kira? Oke, 246. Kalau lagi apa Ibu? Yes, boleh. Kali ini dah? Oke. Langkah etika dan disiplin positif. Yes. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Menerapkan disiplin diri. Boleh. Karena baterai tinggal 10%, mungkin langsung penutupan. Oh iya, boleh. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana cara Bapak Ibu akan menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga ini terrealisasikan di kelas dan di lingkungan sekolah kita. Semoga kita menjadi guru yang bisa mampu mengubah budaya positif di sekolah kita menjadi lebih baik, ya. Sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang belajar dengan lingkungan yang aman dan nyaman, gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir pada materi saya hari ini. Terima kasih banyak sudah sudah menerima ilmu apa yang saya bagikan, ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, ribuan terima kasih yang tak terhingga. Oke, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu berbeda keyakinan Allah dan Tuhan. Apa? Nggak tahu. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh atasan. Kalau setelah yang buat peraturan
tidak berbicara kasar. Semangat ya. Ya, berpenampilan rapi. Ya. Nah, itu silakan kamu menulis keyakinan menurut kamu yang akan kita terapkan di kelas. Nanti akan kita diskusi bersama yang mana keyakinan yang bisa kita pakai dan yang kemana yang keyakinan yang bisa kita revisi bersama. Paham? Paham kira-kira? Paham. Oke, kalau paham, kita akan bagikan link keyakinan kelas. Mari kita buat keyakinan kelas kita. Ya.
Nah,